Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Ika Nursita dengan NIM 224105020019 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas S5 semester 6. Dalam PPT berikut akan saya presentasikan materi tentang jenis dan bentuk perencanaan pembangunan syariah. Secara singkat, yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan syariah adalah proses perencanaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara holistik, mencakup aspek material dan spiritual. Di sini yang dimaksud dengan holistik adalah cara pandang yang menyeluruh atau keseluruhan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang jenis serta bentuk perencanaan pembangunan syariah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu jenis perencanaan pembangunan syariah, di mana terdapat 3 jenis perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan jangka panjang. Yang dimaksud perencanaan jangka panjang adalah perencanaan dengan menetapkan visi dan misi pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk periode lebih dari 10 tahun. Yang selanjutnya, perencanaan jangka menengah, di mana rencana pembangunan dalam periode 3 hingga 8 tahun yang digunakan untuk menjembatani antara perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Dan yang berikutnya ada perencanaan jangka pendek, yang rencana operasional tahunan berfokus pada implementasi program-program spesifik sesuai dengan tujuan syariah. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada bentuk perencanaan pembangunan syariah yang di dalamnya ada perencanaan top down, perencanaan bottom up, dan perencanaan horizontal. Di mana perencanaan top down adalah inisiatif perencanaan yang dimulai dari otoritas tertinggi dan diteruskan ke tingkat bawah, memastikan keselarasan dengan kebijakan syariah nasional. Yang selanjutnya perencanaan bottom up, yaitu proses perencanaan yang dimulai dari masyarakat atau level bawah untuk mengakomodasi kebutuhan lokal sesuai dengan nilai-nilai syariahnya. Dan yang ketiga ada perencanaan horizontal, di mana dengan kolaborasi antara berbagai sektor atau departemen pada level yang sama untuk mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pemahaman lebih mendalam mengenai perencanaan pembangunan syariah, berikut beberapa referensi yang sudah saya cantumkan dalam PPT saya. Di sini yang pertama ada perencanaan dan pembangunan ekonomi Islam oleh Muhammad Arifin, di mana artikel ini membahas pentingnya sumber daya manusia dan alam dalam perencanaan ekonomi Islam. Yang kedua ada ekonomi pembangunan Islam oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana buku ini memberikan informasi komprehensif tentang ekonomi pembangunan syariah, termasuk perencanaan dan implementasinya. Dan yang ketiga, ada konsep perencanaan dalam Islam oleh A. Zulfikar, di mana artikel ini menguraikan sebagai jenis perencanaan dalam perspektif Islam, seperti perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. Selanjutnya ada perencanaan syariah oleh Muhammad Arifin, di mana artikel ini membahas konsep perencanaan syariah termasuk visi dan misi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan yang terakhir ada Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, di mana dokumen ini menyajikan kerangka desain dan rencana aksi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Dan untuk link jurnalnya bisa langsung menghubungi saya secara pribadi. Sekian presentasi singkat dari saya. Saya mengucapkan terima kasih serta mohon maaf apabila ada kesalahan terkait materi atau referensi yang sudah saya cantumkan dalam PPT saya. Dan jika ada kurangnya penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.